Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita menyanyikan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman dan Islam kepada kita semua hingga kita bisa diingatkan untuk sama-sama sholat jamaah, sholat subuh jamaah. Tidak pada ibadah bisa umat kalau salah kita dapat belajar ibadah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, para sahabatnya, kepada kita semua umatnya hingga yaumul akhir. Alhamdulillah pada saat di kali ini pada subuh kita mengadakan kajian tausiah yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ustaz dan insya Allah juga kita akan kedatangan bulan suci Ramadan yang insya Allah di bulan kita terutama bulan suci Ramadan. Semoga Allah berikan kita semua walafiat dan juga menjemput hingga sampai di hari kemenangan nanti. Amin. Untuk segala waktu kita kami selesai terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Rabb berikan kita limpahan nikmat di subuh hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat masih dimudahkan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada putusana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bisa berjumpa lagi setelah berapa bulan Pak Gus ya? Lama Pak Gus ya? Iya, 3 bulan gitu. Mohon maaf, 3 bulan bisa bertemu kembali. Dan materi kali ini kita keluar dulu dari kitab Arba'in Nawawiyah dulu. Nah, saya tanya ke Pak Nandang tadi malam, sudah ada yang mengisi persiapan Ramadan belum? Belum saat, oh ya. Kalau gitu kita bersiap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang disampaikan oleh MC kita tadi, bahwa kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, yang para salafus saleh itu merindukannya dari 6 bulan sebelumnya. Kalau kita baru hari ini alhamdulillah ya. Ada yang sudah dari 6 bulan mempersiapkan diri, ada yang dari bulan Rajab sudah mempersiapkan diri, ada yang di awal Sya'ban sudah mulai mempersiapkan diri. Dan kita alhamdulillah tinggal berapa hari lagi Pak? 6 hari lagi ya. 6 hari lagi, alhamdulillah kita masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri. Dan
di ayat yang biasa kita hafal, ayat terkait dengan perintah berpuasa bagi seorang muslim, di zaman dahulunya, di zaman para sahabat, mereka tuh bertanya-tanya tuh, ketika Allah turunkan perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, mereka bertanya-tanya, berat banget ini ibadah. Karena kalau sholat kita selesai Pak, 5-10 menit selesai. Tidak ada yang dilarang kecuali gerakan saja. Ya. Dan hal-hal yang membatalkan sholat itu tidak banyak. Kalau bicara tentang zakat, juga para sahabat itu terbiasa mengeluarkan sedekah. Tapi kalau bicara tentang puasa, nah ini ibadah yang berat sebenarnya. Tapi akhirnya luar biasa. Allah Rabb kita itu memberikan pendekatan historikal ya. Karena kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu kalau beribadah dia bilang, zaman dulu ada nggak kayak begini? Makanya saat Rasulullah menyebarkan dakwah, orang-orang Arab bilang, nih kakek kami nggak pernah melakukan seperti ini. Dulu yang namanya kami ibadah haji, yang diajarkan oleh kakek kami begini. Tapi akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah bahwa dulu kakek kalian yang asli yaitu Nabi Ibrahim, hajinya nggak seperti itu. Ya, tidak ada tuh haji yang melarang seseorang untuk tidak membawa makanan. Zaman dulu Pak, kalau orang naik haji itu para kontingen hajinya tidak boleh membawa mentega, tidak boleh membawa minyak dari kampungnya, tidak boleh membawa kemah, bahkan tidak boleh menggunakan pakaian selain yang disediakan oleh orang-orang Quraisy. Kalau maksa tidak mau memakainya, maka silakan tawafnya dengan telanjang. Dia. Dan beberapa bab rukun haji itu dihapuskan. Salah satunya wukuf di Arafah. Tapi akhirnya di tahun ke-9 Hijriah Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menghapuskan dan mengajarkan kepada orang-orang muslim di sana bahwa haji seperti ini yang diajarkan oleh bapak kalian. Ya. Jadi ada distorsi sejarah. Ya. Kenapa orang Quraisy melakukan seperti itu? Dikarenakan ada benefit yang mereka dapatkan. Cuan, Pak. Ya. Nggak boleh beli makan ya karena memang konsumsinya sudah disiapkan di sana, bayar. Nggak boleh bawa tenda karena mereka tidur di rumah-rumah orang Quraisy, bayar mereka. Dia, kenapa mereka nggak boleh pakai baju di sana ya karena bajunya harusnya pakai baju seperti ini, bayar lagi Pak. Iya. Jadi menyusahkan orang-orang yang berhaji. Dan sama ya, para sahabat pun bertanya, nih kenapa nih? Sampai lama 1 bulan. Maka pendekatan yang Allah berikan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kalau kita hari ini bertanya berat banget ini puasa, ya sama orang-orang yang lain, orang-orang sebelum kita juga melaksanakan hal ini dan mereka juga merasa berat tapi bisa dilewati. Ya. Dan ada pendekatan psikologi yang lain, yaitu pendekatan tujuan utama, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di satu kesempatan Rasulullah itu berpesan pada kita semuanya, raghiba anfun summa raghiba anfun, rajulun dakhala alaihi Ramadan, ya,
fansalakha tsumma yughfar lah. Ada seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, dan nggak sadar ternyata Ramadan sudah tinggal berapa hari lagi selesai. Tsumman salakha falam yughfar lah. Dan sedihnya dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi target maksimal kita di bulan Ramadan ini adalah mendapatkan gelar takwa. Dan target minimal kita, kalau bahasa guru ya, Pak Guru ya, target minimal kita KKM-nya itu diampuni oleh Allah. Karena yang paling penting dari seluruh ibadah yang kita lakukan bukan pahala yang kita dapatkan, tapi Allah itu mau mengampuni seluruh dosa kita. Jadi jalannya kita datang ke masjid itu biar Allah ampuni kita. Jadi kita ibadah biar Allah ampuni kita. Kita sholat segala macam itu biar Allah ampuni kita. Dan gaya hidup memohon ampun ini gaya hidupnya Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah itu tidak kurang 70 sampai 100 kali memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Nah, ini penting nih. Bapak Ibu semuanya, sebagai fondasi awal agar saat kita masuk ke dalam bulan Ramadan, ini tujuan kita jelas. Kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Ramadan masuk sekedarnya saja. Bulan lalu Pak, itu di Cipondoh tuh kedatangan Pak Wakil Presiden. Sehari sebelumnya kami kepala sekolah itu dikumpulkan oleh dinas Pak, karena mau ada sosialisasi makan gratis, dan sudah uji coba di sekolah yang akan didatangi Pak. Diminta testimoni kepala sekolahnya kawan saya Pak. Cuma dikasih pesan dulu, di-record dulu nih Bang. Kata pengawas dinasnya, Pak Kepsek, ngomongnya enak-enak aja ya, gitu ya. Jadi ya, oh iya, akhirnya paham tuh Pak. Oh iya nih makan gratis, alhamdulillah, segala macam gitu ya. Nanti ngerasain sendiri dah yang sudah kebagian gitu ya. Besok harinya datang Pak Wakil Presiden. Oh itu jalanan Pak, rapi Pak, steril Pak. Qadarullahnya pas di jam Pak Wakil datang itu saya sholatnya nggak jauh dari situ, sholat Jumat dapat jadwal nggak jauh dari situ. Rapi jalan Pak, bersih semuanya. Nah, karena mau datang jabat Pak. Sama dengan kita nih Pak. Saat kita ingin kedatangan bulan Ramadan, maka prepare-nya harus jelas Pak. Di hadis yang lemah, Rasulullah mengatakan bahwa kebiasaan Rasulullah berdoa dalam rangka prepare bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Di hadis yang lainnya Rasulullah itu berdoa, Allahumma salimna Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya ke dalam bulan Ramadan. Wa salimna Ramadan alaina, dan datangkan Ramadan itu kepada saya. Itu hadis yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kalau Bapak mau combine silakan saja. Kalau di masyarakat kita yang hafal itu tuh, Allahumma barik lana. Yang dihafal bagus ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan lagi aja kita Pak. Jadi itu. Dan Rasulullah sebelum masuk bulan Ramadan, di tahun pertama Allah perintahkan Ramadan setiap muslim untuk berpuasa 1 bulan penuh.
Rasulullah itu berkhutbah, idza jaa Ramadan, kata Rasulullah. Kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, ughliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wasufidatis syayatin, ya, kemudian setan itu dikurung, dikunci. Wah, panjang tuh Pak. Barang siapa beramal di bulan Ramadan, maka yang sunnah akan diganjar dengan yang wajib akan dikalikan dengan 700 kali lipat. Oh, luar biasa tuh. Ya. Itu Rasulullah sudah lama itu Pak menyampaikan hal tersebut, prepare Pak, agar semua muslim itu prepare. Ya. Makanya para salafus saleh itu ada yang menahan membayar zakat malnya kecuali di bulan Ramadan. Biar apa? Biar pahalanya itu berlipat-lipatkan. Dan perspektif para salafus saleh saat masuk ke dalam bulan Ramadan adalah bukan bulan peningkatan ibadah, bukan. Tapi perspektif yang dilakukan oleh para salafus saleh dan para sahabat dulu saat masuk bulan Ramadan, karena sudah prepare, maka perspektifnya bukan meningkat, tapi berlomba. Karena beda antara meningkat dan berlomba. Kalau sudah dibilang start, itu dia. Kita masih gigi 1, itu baru meningkat. Tapi para sahabat begitu masuk bulan Ramadan udah nggak ada gigi 1 Pak, udah langsung gigi 4, langsung. Ya. Makanya ada budaya tawakufan di kita. Apa itu tawakufannya? Penutupan pengajian. Yang sebagian orang biasanya menyibir tuh Pak, Ramadan ngaji tutup. Sebenarnya tawakufan itu ngaji yang rame-rame gini yang tutup Pak. Kenapa? Karena setelah ditutup itu pengajian, semuanya bersiap diri masing-masing. Karena berlombanya itu sendiri-sendiri. Ya. Maka saat Ramadan sudah mulai, udah tuh nggak ada tuh Pak, langsung gigi 4 tuh, Ya. Banyak ulama-ulama sahabat seperti Utsman bin Affan itu punya target 1 hari khatam, tuntas Pak, khatam. Ya. Ini contohnya Utsman bin Affan saja. Berarti hal itu menjadi keumuman di kalangan para sahabat. Ya. Kalau kita kan, kalau anak Gen Z, bilangnya itu Gen Z Pak, kita mah nyari yang mending aja, mending puasa, masih mending Pak puasa katanya. Jadi kita mah kaum mending Pak, ada anak-anak Gen Z sekarang. Kalau orang tua bilangnya kaum pokoknya, ya pokoknya puasa lah, kita mah udah dihitungnya itu aja gitu ya. Nah, makanya hal itu boleh gitu ya. Nah itu sekedarnya sadar namanya. Ini para sahabat itu Pak memandang Ramadan itu bulan balapan, perlombaan. Bagaimana cara meraih Allah agar diampuni. Sehingga di ujungnya di bulan Syawal itu menjelang bulan Syawal 10 hari para sahabat itu dicontohkan oleh Rasulullah mengganti doanya. Doanya sama Pak, dengan tujuan yang seperti Rasulullah sampaikan, ya, agar mendapatkan ampunan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fuan. Ya Allah, saya itu mohon maaf lah dan minta maaf padamu. Ya. Ditambahkan akhirnya itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau sudah dimaafkan, boleh dong saya minta ridhamu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi luar biasa tuh Pak Nabi itu Pak.
mengajarkan kita agar orientasi hidupnya, ibadah-ibadah kita itu nggak minta yang lain-lain selain diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia. Dan setelah diampuni, harapannya ya, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Nih nanti nih Pak, jam 8 nih saya ngisi seminar buat bujangan Pak, menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini saya punya murid Pak, usia pernikahannya sekarang mundur Pak. Dulu zaman saya, Pak Nandang, Pak Agus, itu nikah tuh pengennya cepet-cepet. Ya. Kalau bisa semester 3 udah nikah gitu. Dia. Sekarang enggak. Sekarang saya tanya, ini udah siap nikah belum? Murid ngaji saya nih Pak, ngaji dari mulai SMA. Usia udah 29, masih nyantai saja Pak. Nyantai. Nggak start, nanti usia 30. Setelah punya A, B, C, D, E, F, G gitu Pak. Padahal Pak, di dalam Al-Quran itu membentuk keluarga itu sakinah mawaddah warahmah, bab harta itu ada di tengah Pak. Mawaddah itu artinya berasal dari kata madah. Madah itu materi Pak. Segala macam yang mendukung kehidupan kita itu disebut madah. Motor, mobil, rumah, segala macam. Tapi luar biasanya Allah tuh meletakkan sakinah itu di depan. Jadi percuma Pak. Mentereng rumahnya, bagus mobilnya, tapi nggak ada ketenangan. Sakinah itu kan artinya tenang. Oke, orientasi yang pertama kali dikejar adalah ketenangan. Itu jelas tuh. Iya. Nah, balik lagi ke Ramadan, maka orientasi kita adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengajarkan pada kita satu Pak, karena ibadah pokok di bulan Ramadan adalah puasa. Rasulullah berpesan pada kita, kam min shaimin laisa lahu shaimuhu illa ju' wal atas. Nah, banyak di antara kita yang orientasi puasanya untuk buka. Saya suka sampaikan Pak, baru sahur udah ngomong sama istri, nanti kita buka pakai ini ya. Itu baru selesai sahur tuh Pak, belum mulai puasa tuh Pak. Sambil ngopi, ini enak ya buka pakai ini. Jadi belum puasa sudah ngomongin buka, orientasinya makan. Dia. Itu jual atas. Itu sayang Pak, lapar saja itu Pak puasanya. Dia. Sayang. Dan Rasulullah berpesan saat berpuasa, jika ada di antara kalian yang sedang berpuasa, fala yarfuthu fala yajhal. Jangan berkata-kata kok. Dia. Ini kalau di ilmu konseling Pak, di konseling itu puasa itu atau psikologi lah, itu terapi yang terbaik untuk orang menahan emosi. Ya. Jadi kalau anak kecil Pak, itu dia manusia yang belum bisa mengontrol emosinya. Anak kecil kalau minta sesuatu, gimana Pak? Harus hari itu juga. Kenapa? Ada tukang agar lewat, beli, nggak bisa dibilang enggak, harus. Ya. Jadi kalau ada di antara kita
yang masih seperti itu tanda bahwa daya kontrol kita terhadap segala macam keinginan itu masih lemah. Iya. Pengen kata-kata kotor aja itu Pak, pengen celah orang aja gitu. Iya, itu berarti daya diri kita dalam mengontrol itu masih lemah. Makanya Ramadan itu luar biasa. Dan para ulama mengatakan bahwa kalau ingin tahu penduduk surga seperti apa, maka hadirlah di bulan Ramadan. Itu penduduk surga gambarannya. Dia tidak berkata-kata kotor, fala yajhal, dan dia juga tidak membuat hal-hal yang konyol. Apa yang hal konyol hari ini di tengah-tengah kita? Ngeprank tuh Pak ya, iseng-iseng, itu kan nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan itu dilakukan bahkan jadi kerjaan orang, prank orang tuh Pak. Ya, kalau di budaya orang Barat itu bahkan dijadikan hari khusus, yang namanya April Mop tuh Pak ya. Udah kesel kita, udah merah gitu ya. April Mop ya, dikerjain ya. Bagus. Ya. Nah itu tuh. Banyak orang yang berpuasa itu dia luar biasa. Nah banyak di rumah-rumah tuh, zaman dulu sih Pak itu. Tahu rumah-rumah zaman sekarang ada nggak seperti itu? Bisa ada kaligrafi itu, baiti jannati, rumahku surga. Kalau pengen tahu rumah yang kayak surga, lihat di dalamnya isinya orang-orang yang saling mencela, orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, atau sebaliknya. Kalau di dalamnya itu isinya kata-kata yang mulia antara suami istri, anak kepada orang tua kepada anak, dan orang-orang yang tenang jiwanya, tidak marah-marah, itu baru jannati, itu surga tuh baru. Karena di surga tuh nggak ada tuh Pak. Kalau yang marah-marah, ngomong-ngomong kotor tuh nggak ada tuh. Nggak ada gitu ya. Dia di dalam Al-Quran itu Allah memberikan tamsil terkait dengan rumah. Ada rumah lebah, ada rumah laba-laba, Baitul Ankabut. Rumah laba-laba ini dikatakan oleh Allah bahwa orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, dia itu seperti berada di dalam perlindungan rumah lebah, rumah yang paling lemah. Saya ingat banget tuh Pak. Saya kan senang nonton itu Pak ya, Animal Planet. Itu lebah Pak. Kalau habis dibuahi sama jantannya itu pasti dimakan sama betinanya itu. Ya. Nanti kalau sudah beranak pinak nih Pak, lebahnya nih Pak. Ya, itu anak-anaknya lapar Pak. Dan sudah bisa keluar dari perutnya itu jaring-jaring. Karena lapar yang dijaringnya siapa saja Pak, mau saudaranya juga dijaring Pak. Maka di dalam Al-Quran rumah yang paling lemah itu rumahnya laba-laba. Di sana ada sengketa antara anak dan anak, anak dan orang tua, pasangan dan seluruh, luar biasa. Makanya nggak akan jadi jannat. Nah balik lagi Pak. Jadi kalau ingin melihat penduduk surga, lihat orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Iya. Makanya kita kontrol nih Pak. Iya kita kontrol. Ucapan-ucapan kita kontrol segala macam. Iya. Dan karena kita sudah persiapan, maka kita kondisikan juga di rumah kita. Apa yang bisa ditonton, apa yang boleh ditonton di bulan Ramadan, mudah-mudahan berlanjut di bulan-bulan selanjutnya. Iya. Jadi kalau kita orang tua kadang-kadang suka ngalah sama anak kita, Pak ya. Karena kita nggak punya narasi. Narasi untuk membentuk mereka itu kita nggak punya. Nah kita pakai sekali lagi kata-kata ajaib kita. Pokoknya, nah itu orang nggak punya narasi itu Pak. Iya.
Dede, nggak nonton TV dulu sekarang. Karena apa? Karena kau fokus dulu ini. Itu luar biasa, Pak. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, maka para sahabat itu serius saat berpuasa. Dia, karena yang mereka kejar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, saat mereka berpuasa, yang mereka kejar adalah diampuni oleh Allah. Diampuni, mendapatkan remisi dari segala macam dosa yang dilakukan di 11 bulan yang sudah kita lakukan. Itu man shoma ramadhana. Nah, puasa kita kan selesai, Pak, di sampai maghrib saja, Pak. Dia sampai maghrib selesai. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, bisa ceritakan nggak orang-orang hebat zaman dulu? Oh iya, ada satu bangsa Bani Israel yang khusus di suku tertentu, yang kalau malam tuh mereka ibadah sepanjang malam. Kalau siang mereka berjihad. Oh, aku pengen seperti itu, kata Rasulullah. Gak usah seperti itu, nanti masuk bulan Ramadan kamu udah seperti itu. Makanya gak dikasih kendor tuh Pak kita, Pak. Dia pagi harinya sampai sore harinya, sampai maghribnya kita berpuasa, malamnya Pak dihajar lagi gitu. Jadi rahib-rahib. Jadi rahib-rahib. Ada Pak yang sudah umroh di bulan Ramadan Pak di sini? Itu kalau umroh di bulan Ramadan Pak, waktunya pendek sekali itu. Kita mungkin sudah sahur 1:30 Pak. Kata kawan saya itu kalau umroh bulan Ramadan 1:30 sudah sahur. Karena habis itu kita cari soft di tengah dia. Di Masjidil Haram itu kita nyari soft biar dapat tuh Pak. Karena kalau bulan Ramadan udah kita sholat di parkiran Pak. Dia masih masuk tanah haram di sana. Jauh banget Pak, nggak sholat di masjid. Dia. Dan orang-orang yang umroh di bulan Ramadan Pak, itu jarang, bukannya ada yang di hotel Pak, jarang. Jadi benar-benar untungnya double-double tuh hotel tuh Pak. Dia. Jadi buka langsung di. Kalau misalnya buka di hotel Pak, jalan di sana udah penuh lagi, nanti nggak dapat sholat maghrib. Jadi jauh-jauh umroh Pak, dia nabung banyak-banyak, sholatnya di hotel, sama aja kan Pak. Perjuangannya luar biasa tuh. Nah, kata Nabi, barang siapa umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti pahala haji. Masya Allah. Jadi ya, berat Pak. Mau umroh jam berapa Bapak? Saya mau umroh tengah malam, sama Pak, berat. Mau umroh sore, berat juga. Iya. Mau umroh siang, berat. Apalagi pagi, waduh, penuh Pak, jubel orang. Kalau kita nonton di YouTube tuh Pak, di Quran TV, ini umroh di bulan Sya'ban itu kayak haji Pak. Padat sekali orang tuh. Melihat ini Allah tuh padat banget itu, kayak orang naik haji. Iya. Dan saya diintip Pak kalau lagi muter YouTube tuh diintip. Oh iya, ramai banget. Yang lagi tawafnya. Iya. Makanya Rasulullah motivasi kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan dengan iman dan ilmu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, DKM itu berusaha mengedukasi para jamaahnya saat tarawih. Ya, berkali-kali saya bilang Pak ya, kalau hari libur Sabtu Minggu, cari Pak imam yang bacanya agak panjang, biar mengedukasi jamaah.
nggak selalu sholatnya pengen buru-buru selesai. Gitu Pak. Akhirnya tiap tahun kita gitu aja kan Pak, kualitas kita. Paling mentok dari al-hakumut sampai kemudian kulhu, selesai itu Pak. Ya. Tapi kita nggak pernah men-challenge diri kita untuk berdiri agak lama. 1 rakaat 1 lembar. Oh cakep tuh Pak. 8 rakaat hampir 1 juz Pak. Iya. Banyak orang yang nyesel tuh Pak, sholat di Al-Azham. Karena selesainya setengah 10. Dia, wah, besok nggak lagi lah di sana. Ya karena memang orang harus tahu Ramadan di Al-Azham itu selesainya setengah 10 memang. Men-challenge Pak. Saya sampaikan begini ke Pak Nandang CS di sini. Karena memang di daerah yang biasa saya mengajar di Pinang itu Pak, itu setiap liburnya Pak, Sabtu dan Minggunya itu agak panjang memang. Imamnya dicari yang memang panjang, jadi latihan. Itu sudah prepare kanan kirinya itu udah aqua, udah penuh, ada cemilan. Jadi benar-benar pas lagi selesai assalamualaikum tuh ditungguin, orang mau kamar mandi ditungguin, orang mau minum dulu juga ditungguin. Benar-benar rohah sesuai dari kata tarawih yang berarti sholat banyak istirahatnya. 2 rakaat istirahat. Dia istirahat. Yuk di challenge Pak. Cari Pak yang anak-anak muda sini yang punya hafalan 3 juz, 4 juz, 5 juz, suruh tampil Pak. 1 lembar ya. Waduh. Gagah deh Bapak tuh sama. Keringetan sholatnya Pak. Karena orang Indonesia mah kerja nggak keringetan. Pas makan keringetan, terbalik kita Pak. Dia makan keringetan Pak, kerja nggak keringetan gitu. Harusnya pas kerja keringetan kita Pak. Dia jadi gitu Pak. Makanya dinaikkan levelnya Pak. Kata Pak Agus, oke deh kalau begitu 1 hari aja deh, hari Ahadnya aja atau malam Minggunya aja deh, cari imamnya yang bacanya agak panjang gitu. Dikasih tahu ke jamaah, Bapak Ibu, nih sholatnya agak lama, prepare. Kita lihat Pak, tiba-tiba tinggal 1 baris Pak ya. 1 baris selesai. Jadi ya Ustaz Hanan Ataki kan cerita tuh waktu kuliah di Mesir. Beliau hafiz Pak, hafiz. Atau temennya ikut yuk sholat di sini nih. Wah ini yang ngumpul di sini para hafiz katanya. Wah saya hafiz itu. Sholat situ sholat. Itu di situ Pak. Setiap 3 hari khataman Pak. Sholat tarawihnya. Jadi sehari itu 1 malam itu 10 juz Pak. Itu kalau kita nih Pak, sholat di kata Ustaz Hanan Ataki yang hafal Quran aja, saya mah gak kuat. Makanya di Mesir itu Pak, negeri para penghafal Quran itu Mesir Pak. Mesir itu 40 juta Pak penduduknya, 12 jutanya itu hafal Quran Pak. Mesir. Tapi ada negeri yang jumlah penduduknya 4 juta dan 4 jutanya itu Pak, itu hafal Quran. Mauritania itu Pak, syarat masuk SD umur 7 tahun harus hafal Quran. Di sekolah saya kalau lulus itu harus hafal 2 juz. Kalau di Mauritania masuk SD sudah harus hafal Quran. Mau jauh banget tuh Pak. Jadi kalau di sana umur 7 tahun itu nggak hafal Quran aib Pak. Aib. Ya, nah sekarang alhamdulillah nih banyak program-program, apalagi di Ramadan ini biasanya ada program 1 bulan hafal Quran. Nah itu tuh buat yang punya cuti 1 bulan, cuti lah ya. Kemarin murid saya 1 bulan hafal Quran Pak, 30 juz. Masuk sekolah hari kedua langsung diuji sama guru Qurannya, juz 15 udah lupa Pak. Kan kemarin hafalnya Pak, sekarang udah nggak lagi kan. Jadi gitu.
Jadi begitu Pak DKM kasih program Pak DKM. Dia undang ustadznya, siapin semuanya. Setengah juz saja deh gitu. 10 halaman, nggak usah 10 lembar, 10 halaman aja setengah juz. Iya. Ah, cakep tuh Pak. Dibuat program juga nanti. Rasulullah itu kalau sholat subuh itu tidak kurang dari 50 ayat dibagi menjadi 2 rakaat sholat. Masing-masing rakaat 25 ayat. Yang sedang tuh Pak surat Ar-Rahman itu 50-an itu Pak, bagi 2. Nah, kalau hari Jumatnya Rasulullah baca surat Sajadah. Jadi gitu tuh Pak. Jadi mengedukasi lagi tuh Pak, mengedukasi. Tadi baca Ali Imran aja tuh Pak, lama kelihatannya tuh Pak, lama banget ini. Gimana Nabi Pak ya? 1 rakaat 25 ayat Pak. Itu udah gelisah tuh Pak. Kita yang masuk pagi udah gelisah tuh Pak. Waduh nih, belum mandi lagi nih, belum beli sarapan, udah gelisah tuh Pak. Makanya itu kita kadang-kadang bingung tuh, ya Allah tuh para sahabat Nabi gimana prepare-nya ya. Oh berarti mereka sudah mandi sejak subuh, sudah prepare sebelum subuh. Sholat subuh pulang tinggal berangkat mereka. Jadi ya, ini luar biasa tuh, luar biasa. Jadi Pak, jangan ada satu hari, satu malam yang kosong dari tarawih. Ya. Ada yang di kita mengatakan itu kan sunnah, yang wajibnya puasa. Maka ingatlah pesan para salafus saleh yang biasa menyepelekan yang sunnah, insya Allah dia juga menyepelekan yang wajib. Hati-hati tuh. Itu mah sunnah. Itu nggak akan tuh, nanti setan itu ngejar di situ tuh Pak. Nah yang sunnah dia udah kosong, bentengnya udah kosong nih, hajar. Akhirnya wajib dia sepelekan Pak. Akhirnya tinggal bilang yang penting Islam. Dikejar lagi nanti sama setan tuh Pak. Iya. Karena kata para salafus saleh juga, ibadah itu ibarat baju zirah. Kita punya sholat 5 waktu, baju zirahnya yang paling utama. Ditambah sholat yang lainnya, tambah lagi kita pelindungnya lagi. Tambah ibadah sunnah yang lain lagi, tambah lagi pelindungnya lagi. Oh luar biasa tuh Pak. Yang selanjutnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah ini penting nih Pak. Kenapa ada bulan Ramadan? Kenapa diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Untuk menghormati Allah yang sudah menurunkan Al-Quran di bulan tersebut. Ini penting nih. Ya. Jangan sampai nih Pak, kalau kata para ulama, di bulan Ramadan tidak ada yang khatam Al-Quran, itu ngapain aja Ramadannya? Iya. Karena kalau tidak di bulan Ramadan tidak khatam Quran, itu mau di bulan apa? Di bulan Syawal banyak kondangan. Ya Pak Agus Syawal ya, banyak kondangan Syawal. Bulan Syawal dinikahin. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, udah banyak yang undang safar buat haji. Di bulan Muharram, orang udah sibuk. Terus saja, kalau tidak di bulan Ramadan, mau kapan kita? Mau menghatamkan Al-Quran? Ini dia. Hari pertama sampai hari ke-20, bolehlah kita lalai lah. Ini boleh, ini bukan itu Pak ya. Mendang-mending lah kita. Kira tanggal 1 Ramadan sampai 20 masih kejar cuan terus. Nah, kata Nabi, sudah tanggal berapa ini kata Nabi?
Ya Rasul, nanti malam ke-20 izin Nabi ke setiap istrinya. Istriku, 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 kencangkan ikat pinggang. Aku nggak pulang selama 10 hari. Ngejar target itu, Pak. Dia ngejar target itu. Salah ya bagus ya, itikaf ya. 10 hari ya. Nah, ini 10 hari bener nih, kalau ngomong hari sehari semalam. Dia. Kalau cuma 10 malam Pak, ya, malam doang itu. 2 jam juga malam, 1 jam juga malam tuh. Pas datang mau sahur juga malam, udah itikaf juga tuh. Udah mulai deh, mending saat. Ayo Pak, 10 hari. Yang mana ready ya? Iya, insya Allah. Ya, siapin cutinya dikumpulin 3 tahun ya. Pak, kita hidup punya hajat banyak Pak. Hajat kita yang utama masuk surga. Maka kata Nabi, istirahat dari dunia 10 hari buat fokus ke akhirat. Istirahat dari dunia 10 hari buat bekal hidup setahun lagi. Kita punya hajat banyak di 10 hari itu Pak, banyak doa. Ya Allah, pengen umrah ya Allah. Minta Pak. Nanti keajaiban-keajaiban itu hadir tuh. Kita mah nggak percaya sih Pak. Dia. Kita beratnya di situ nggak percaya kita. Mana ada. Dia. Nggak kerja. Kerja cuman kayak kita gini bisa umroh. Itu mah di hadapan saya tuh Pak. Itu abang-abang parkir Pak, depan saya itu Pak. Baru kemarin Januari diumrohin orang lagi Pak. Ngomongin parkir Pak, ya Allah ya Rabbi, duit dari mana Pak? Tapi Januari itu bikin iri saya, berangkat Pak. Berangkat Pak, nih berangkatin lagi. Masya Allah. Itu azan Pak, ditinggalin parkiran Pak. Pak, saya mau sholat nih. Dia, saya tinggalin. Jadi sholatnya itu tepat waktu terus. Walaupun parkir tuh. Udah kemarin Januari diumrohin lagi itu kedua kalinya, ya Allah ya Rabbi. Jadi kita punya hajat banyak banget Pak. Kalau saya ketua yayasan saya itu Pak, pilot Pak. Wah ini udah bilang karena pilot senior usianya sudah 50-an, dia bilang sama bosnya, sama manajernya. Oke kalau setiap Ramadan Bapak manajer tahu, bos tahu kan bos, saya ya udah 10 hari. Pilot Pak, sekali terbangan Pak, sekian juta Pak. Turun sekian juta lagi Pak. Pilot itu gajinya nggak bulanan Pak. Yang bulannya dapat, terbangan juga dapat. Tapi 10 hari dia berhenti Pak. Udah hilang tuh puluhan juta itu Pak. Nah berhentilah udah. 10 hari dia itikaf Pak. Ngajak guru-guru yang muda-muda, ayo pada itikaf, itu pada mau minta apa nanti? Minta di itikaf. Iya. Jadi gitu. Nah ini Pak. Ini kita berjuang Pak. 10 hari. Siapa nih? Makanya ketua yayasan saya yang pilot itu Pak konsisten dia. Yang diledek sama kita guru-guru. Pilot enak, kapten enak, duitnya udah banyak, kita harus cari cuan dulu nih. Oke, dari 4 tahun yang lalu Pak, itu tanggal 19 Ramadan itu sekolah kami sudah libur Pak. 19 Ramadan libur semuanya, turunin THR di tanggal segitu, turunin Pak. Udah ya, beres ya, nggak ada alasan nggak itikaf. Jadi kami guru-guru tuh Pak, setiap hari itu report, kirimin map, ada di mana nih orang nih. Nah ini coba. Nah, ini penting Pak. Makanya iktikaf. Berat ringan iktikaf.
dia. Jadi kalau ada umur izin itikaf di sini ya, Manana ya. Iya. Mau saya sediain makan nggak apa-apa. Jadi saya bawa yang instan-instan saja nanti. Iya. Jadi gitu. Jadi itu Pak. Yang terakhir jangan lupa. Banyak ibadah yang semangat saat di waktunya, tapi setelah selesainya kita tidak semangat lagi. Tapi bulan Ramadan spesial Pak. Setelah 1 hari kita diminta istirahat di 1 Syawal, 2 Syawal Rasulullah minta kita gas lagi. Biar kita nggak lupa. Tadi murid saya Pak, kan tadi sudah hafal. Katanya udah hafal 30 juz. Itu kan kemarin waktu di karantina. Juz 15 udah hafal. Jadi hafalnya maju terus Pak. Nggak sampai ditalar lama di sini enggak. Setor satu, setor lagi sampai lupa. Yang lain yang belakangnya lupa, tidak dihafal. Nah, Bapak Ibu, saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi bekal mengingat buat kita semuanya bahwa bulan Ramadan ingin hadir. Setiap ada iklan marjan, bulan Ramadan ingin hadir tuh Pak. Jadi bukan sirupnya yang kita inginkan, tapi kita sudah siap-siap fisik kita. Kita berdoa mudah-mudahan bukan seperti kebiasaan yang kita lihat di rumah sakit. Bulan Ramadan itu justru pasien di rumah sakit makin banyak. Ya, pada Ramadan itu menyehatkan. Atlet binaraga Indonesia yang namanya Ade Rai, dia orang Hindu, kalau bulan Ramadan ikut Pak. Yang dia kejar cuman sehatnya saja. Dia yang ngejar sehat, kita yang puasa malah sakit tuh Pak. Dia yang puasa malah sakit ya. Karena kita nggak prepare dari awal. Itu saja mungkin bisa saya persilakan MC. Dari materi tersebut kita kasih jawaban kalau ada dari jemaah untuk pertanyaan. Nggak ada, alhamdulillah. Ya, dapat kesimpulan dari materi tersebut itu bisa melaksanakan beberapa ibadah di bulan ini dan terutama di Nah, cakep deh. program untuk nilai di ini adalah salah satunya itu yang terakhir dan ada program dari anak-anak kita bisa melaksanakan dan bisa melakukan yang kita sudah ingatkan di tahun ini juga dari sebelumnya. Oke, kita akhiri saja ini Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.